Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit tentang filsafat barat modern. Mengenal Renaissance. Sejarah Renaissance munculnya karena beberapa faktor, antara lain adalah sebagai gerakan kultural pada awalnya merupakan pembaharuan di bidang kejiwaan, kemasyarakatan, dan kegerejaan di Italia pada abad ke-14, berakar pada cita-cita kesatriaan abad pertengahan yang menginginkan kemewahan, kemegahan, keperkasaan, dan kemasyhuran. Mereka mensintesakan gagasan Kristiani dengan pemikiran klasik Yunani Romawi. Karakteristik Renaissance adalah pemikiran yang muncul bersifat konkret, realistis, dan nyata, memuja manusia sendiri sebagai pencipta, fokus pada dunia, kebendaan, dan nilai-nilai filosofis yang dianut dipengaruhi oleh kebendaan. Berikut tokoh-tokoh Renaissance. Melalui kemajuan ilmu pengetahuan, tujuan dari Renaissance dapat tercapai. Jasa-jasa Renaissance dalam perkembangan peradaban manusia yaitu 1. Tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. 3. Munculnya faham pemikiran baru seperti humanisme, rasionalisme, empirisme, dan materialisme. 4. Runtuhnya dominasi gereja. 5. Menguatnya kedudukan kaum bourgeois sehingga mereka tumbuh menjadi kelas penguasa. 6. Mendorong pencarian daerah baru sehingga berkorbanlah era penjajahan samudra. Mengenal Francis Bacon. Bacon lahir di London pada tahun 1561, putra pegawai eselon tinggi masa Ratu Elizabeth. Tatkala menginjak usia 12 tahun, dia masuk belajar di Trinity College di Cambridge, tetapi baru 3 tahun keluar begitu saja tanpa menggondol gelar apapun. Mulai umur 16, dia bekerja sebentar di staf kedubes Inggris di Paris, tetapi begitu umurnya masuk 18, sang ayah mendadak meninggal dengan mewariskan uang sedikit. Mungkin lantaran itu dia belajar hukum dan di umur 21 dia menjadi pengacara. René Descartes. Bapak filsafat modern adalah julukan yang tepat diberikan kepada René Descartes. Descartes adalah seorang putra pengacara di Britania, juga salah satu anggota keluarga tertua dan terhormat di daerah itu. Sebagai keluarga terhormat, Descartes hidup di dalam eksklusivisme, serba mewah, dan istimewa kehidupan sehari-harinya. Dia bersekolah di College Jesuit di Anjou antara tahun 1629 dan 1694. Descartes hidup di negeri Belanda, di mana semua tulisan-tulisannya diterbitkan. Descartes meninggal dunia pada tanggal 1 November 1965 karena terkena penyakit pneumonia. Teori pengetahuan rasionalisme. Rasionalisme menyatakan dalam dukungannya terhadap pemikiran bahwa akal itu universal dalam semua manusia, dan bahwa pemikiran merupakan elemen terpenting dalam sifat alami manusia, dan juga bahwa pemikiran merupakan alat satu-satunya jalan menentukan apa yang secara moral benar dan baik. Descartes menyatakan barang siapa yang telah melakukan pencarian akan kebenaran dalam ilmu pengetahuan, hanya ahli matematikalah yang mampu menghasilkan pemikiran yang terbukti dan pasti. Descartes mengatakan ada 3 syarat untuk membuktikan prinsip bukti diri yang akan menjadi aksioma atau prinsip awal dan akan menjadi landasan filsafat yang benar, yaitu antara lain: 1. Kepastiannya haruslah semacam kemustahilan untuk diragukan, dapat dibuktikan sendiri melalui akal, jelas dan berbeda dari keyakinan lain. 2. Kepastiannya haruslah yang akhir dan tidak tergantung pada kepastian dari keyakinan lainnya. 3. Haruslah mengenai sesuatu yang ada,
sehingga keyakinan atau keberadaan benda lainnya dapat disimpulkan. Berikut karya-karya René Descartes. 1. Treatise of the World. 2. Discourse on Method. 3. Meditation on First Philosophy. 4. Principia Philosophiae. Skeptisisme. Tipe skeptisisme Descartes dinamakan skeptisme metodikal atau metodologikal, yang artinya menggunakan keraguan secara metodologis untuk mencapai pengetahuan sejati. Metode ini dilakukan untuk melempar jauh-jauh segala keyakinannya, namun untuk melakukan segala keyakinannya maka pasti tidak berujung, tidak ada habis-habisnya. Ada 4 langkah yang dilakukan dalam menguji keyakinan kita, yaitu 1. Keyakinan panca indera. 2. Keyakinan benda material. 3. Keyakinan dari ilmu alam. 4. Keyakinan matematis. P. Subjektivisme. Bila ditinjau dalam sudut teori pengetahuan, maka Descartes memiliki suatu kebenaran yang tidak tergoyahkan, aman, dan terlindung dari keraguan, yakni kebenaran dari keberadaan diriku sebagai subjek yang dasar, yang sadar. Dengan demikian, Coguto Cartesian memperkenalkan subjektivisme kepada filsafat modern. Mengenal John Locke. John Locke dilahirkan di Somersetshire, Inggris, yang hidup pada tahun 1632 sampai 1742. Locke hidup dalam sebuah kondisi sosial politik yang kurang kondusif di Inggris. Krisis politik yang terjadi antara pihak kerajaan dengan parlemen yang telah menyulut berbagai persoalan sosial antara pihak kerajaan dengan para politisi Inggris yang berada di parlemen. Selain sebagai tokoh filsafat, Locke dipandang sebagai seorang politikus. Paling tidak diperoleh data bahwa terdapat 2 buah buku karyanya yang sangat berpengaruh dalam bidang politik, yaitu Two Treatises of Government dan First Letter Concerning Toleration. Meskipun tampil sebagai ahli politik, namun perhatiannya terhadap dunia filsafat dinilai lebih dominan, sehingga ia lebih populer sebagai tokoh filsafat daripada tokoh politik. Dalam dunia filsafat, ia dipandang sebagai pelopor lahirnya aliran empirisme dalam filsafat. Karyanya yang berjudul Essay Concerning Human Understanding merupakan sebuah karya filsafat yang lebih banyak dibaca dibandingkan dengan karya filsafat lainnya. Karya ini membicarakan tentang bagaimana seharusnya bertindak dalam memahami dunia. Ia menekankan pentingnya berpengalaman sebagai suatu sumber pengetahuan yang dicari. 5. Mengenal Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau lahir di Jenewa, Swiss 28 Juni 1712 dan meninggal di Ermenonville, Oise, Prancis pada tanggal 2 Juli 1778 pada umur 66 tahun. Ia adalah seorang tokoh filosofi besar, penulis dan komposer pada abad pencerahan. Pemikiran filosofinya mempengaruhi revolusi Prancis, perkembangan politika modern, dan dasar pemikiran edukasi. Karya novelnya Emile atau On Education yang dinilai merupakan karyanya yang terpenting adalah tulisan kunci pada pokok pendidikan kewarganegaraan yang seutuhnya. Julie Aula Nouvelle Heloise, novel sentimental tulisannya adalah karya penting yang mendorong pengembangan era pre-romanticis. Karya autobiografi Rousseau adalah Confession yang menginisiasi bentuk tulisan autobiografi modern dan Reveries of a Solitary Walker, atau seiring dengan karya Lessing and Goethe in German dan Richardson and Saturn in English, adalah contoh utama gerakan akhir abad ke-18 atau Age of Sensibility yang memfokus pada masalah subjektivitas dan introspeksi yang mengkarakterisasi era modern.
Rousseau juga menulis 2 drama dan 2 opera dan menyumbangkan kontribusi penting di bidang musik sebagai teori pada periode Revolusi Prancis. Rousseau adalah filsafat terpopuler di antara anggota Jacobin Club. Berikut ada beberapa contoh karya-karya utama Rousseau.